teknis yang tepat mencampur pupuk daun, pestisida dan ZPT. Dalam budidaya tanaman jagung, penggunaan pupuk daun, zat pengatur tumbuh, asam amino, jakaba dan pestisida, baik insektisida, fungisida, bakterisida, pasti akan digunakan dalam rangka meningkatkan performa tanaman baik pertumbuhan maupun perkembangan, serta memaksimalkan hasil. Pencampuran bahan-bahan agro input ini adalah untuk memaksimalkan hasil, meningkatkan performa pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman tetap tumbuh kembang maksimal, dengan cara yang efektif dan efisien, mengingat dengan pencampuran ini untuk mengatasi permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Marilah sama-sama kita berdoa pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada hari ini, kita kembali memenuhi permintaan, yaitu bagaimana cara untuk mencampur fungisida, insektisida, dan pupuk daun dalam sekali aplikasi sehingga hasilnya efektif, efisien, dan bermanfaat sehingga memberikan hasil yang tinggi bagi tanaman kita. Pencampuran bahan-bahan agro input ini adalah untuk memaksimalkan hasil, meningkatkan performa pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman tetap tumbuh kembang maksimal, dengan cara yang efektif dan efisien, mengingat dengan pencampuran ini untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bisa dibayangkan, apabila sarana agro input tadi digunakan secara tunggal, fungisida sendiri, bakterisida sendiri, insektisida sendiri, dan pupuk sendiri, yang diaplikasikan secara tunggal, maka kita kerjanya hanya menyemprot tanaman, padahal masih ada kegiatan lain yang bisa digunakan. Sehingga pencampuran bahan-bahan ini dipastikan bisa menghemat waktu pengerjaan, menghemat biaya tenaga kerja, dan aplikasi. Selanjutnya, adalah pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah pupuk daun bisa dan boleh dicampurkan dengan pestisida, baik insektisida, fungisida dan bakterisida, atau dengan zat pengatur tumbuh? Maka jawabannya adalah, boleh dan dianjurkan. Persoalannya adalah, pola pencampuran dan bahan-bahan agro input ini harus tepat, dan tidak antagonis. Mengingat, ada beberapa bahan yang terkandung dalam produk agro input tadi, yang tidak bisa dan tidak boleh dicampurkan, karena selain tidak sinergis, bahkan bisa menjadi antagonis. Untuk itu, kita harus memastikan bahan tadi bila dicampurkan menjadi sinergis, agar hasilnya lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya pupuk daun memiliki kandungan hara yang dibutuhkan tanaman, komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan pada petunjuk pemakaian pada label produk perlu diikuti. Umumnya pupuk daun memiliki kandungan hara makro dan dilengkapi hara mikro yang juga diperlukan tanaman, sehingga diharapkan bisa memberikan hasil yang maksimal pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman di lahan pertanaman. Sedangkan pestisida, baik fungisida, insektisida dan bakterisida, juga memiliki kandungan yang memiliki bahan aktif, dengan ketentuan pemakaian yang juga dicantumkan pada label kemasan dalam petunjuk pemakaian. Atas dasar ini kitab bisa mencampurkan beberapa bahan agro input dengan tepat dan hasilnya sinergis maksimal. Beberapa kriteria yang bisa kita rangkum dalam rangkaian pencampuran pupuk daun dengan pestisida. Tata aturan pencampuran pupuk daun dengan pestisida adalah: 1. Pupuk daun memiliki pH netral atau cenderung netral, yaitu pH 7 atau mendekat pH 7, misalnya pH 5,5 atau 7,0, di mana memiliki bentuk sebagai silat atau mikronsel, karena kecenderungannya yang bersifat asam. 2. Pupuk daun sangat bagus dicampurkan dengan pestisida yang memiliki formulasi WP atau wettable POW, EC atau emulsifiable, dan E atau emulsiable.
3 pupuk daun yang akan dicampurkan dengan pestisida dengan formulasi AS Aqua Solution, SL Soluble Liquid, SP Soluble POE, SC Suspension Concentrate, WSC Water Soluble Concentrate. Kondisi ini harus diuji lebih dulu dengan uji kompabilitas atau uji kepatutan. Untuk menguji kompabilitas, tata cara yang bisa dilakukan dengan cara membuat larutan induk, yaitu persiapkan ember yang telah diisi air setengahnya atau sekitar 5–10 liter. Setelah itu lakukan tahapan sebagai berikut. 1. Larutkan terlebih dahulu pupuk daun ke dalam air dalam ember. 2. Larutkan pestisida, misalnya insektisida, lalu fungisida atau bakterisida, dan bisa dilanjutkan dengan ZPT3. Campurkan kedua larutan tadi dalam satu ember. 4. Biarkan beberapa menit. Setelah itu amati, apabila dalam larutan induk yang telah kita campurkan bahan-bahan tadi, seperti pupuk daun, insektisida, fungisida dan zat pengatur tumbuh terjadi reaksi seperti adanya pengendapan, adanya pemisahan bahan, adanya busa atau buih, adanya panas, maka campuran tadi termasuk incompatible, atau disebut juga tidak baik untuk dicampurkan karena bersifat antagonis dan diragukan efektivitasnya. Tetapi, apabila setelah diamati beberapa saat, tidak terjadi reaksi yang tadi, maka campuran tadi disebut kompatibel, atau disebut juga sinergis, sehingga layak dan akan bagus untuk dicampurkan. Mudah-mudahan dengan teknis mencampur bahan-bahan agro input, seperti pupuk daun, pestisida dan ZPT, yang tepat, bisa memberikan dampak positif dan sinergis bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga hasilnya akan maksimal, serta bisa meminimalisir pembiayaan, terutama tenaga kerja dan waktu pelaksanaan. Demikianlah penjelasan yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa menggunakannya untuk diimplementasikan dengan baik, dan yang paling penting adalah bisa menghemat penggunaan fungisida, karena kita bisa mencampur fungisida dengan tepat sehingga hasilnya adalah sinergi, bukan antagonis. Kiranya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.